Dengan noise 100 Hz dan resistansi 10 mega ohm, tegangan noise thermal atau Johnson noise ini sebesar 4 microvolt. Jadi ini masih cocok untuk yang resolusinya 16 bit dengan resolusi 77 microvolt ya, dengan ADC 16 bit 77 microvolt, kan ini masih di bawah 77 microvolt. Kemudian thermal noise ya, atau Johnson noise untuk secara umum ini resistansi kecil ya, kita pasti mendapatkan thermal noise-nya kecil. Tapi kalau besar maka thermal noise-nya besar. Contohnya di pyroelectric detector ini menggunakan resistor bias sebesar 50 giga ohm. Kalau tadi sebelumnya mega ohm, kalau ini 50 giga ohm. Apa yang terjadi? Maka thermal noise-nya sebesar 0,3 milivolt. Kita masukkan 50 kali 10 pangkat 9 diakarkan dikali akar 100 dikali 0,13 kali 10 pangkat minus 9, hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 4 atau 300 mikrovolt atau 0,3 milivolt. Nah, kalau kita pakai ini, kita tidak bisa menggunakan ADC dengan 16 bit ya, resolusinya 77 mikrovolt, karena ini di atas 77 mikrovolt, yaitu 300 mikrovolt. Jadi kita mau nggak mau harus pakai yang 10 bit yang resolusinya adalah 5 milivolt ya. Jadi 0,3 milivolt ini masih di bawah 5 milivolt ya untuk 10 bit. Nah, ini contohnya pyroelectric detector di www.infratech-infrared.com ini menggunakan 100 giga ohm ya, 100 giga ohm. Ini penampakan dari perangkatnya. Kemudian thermal atau Johnson noise ini nilainya tetap pada seluruh kisaran dari frekuensi, karena itu sering dikategorikan sebagai white noise. Semua frekuensi juga kadang dibilangnya pada white, karena cahaya putih itu ada di semua frekuensi. Nah, itu rata-rata sinyal ini, rata-ratanya minnya itu 0 dan variansinya atau sebarannya terbatas atau kecil. Kemudian kita perlu juga mengetahui bagaimana sih noise ini dalam bentuk ampere atau arus, karena nanti di noise untuk short noise atau Schottky noise dan flicker noise atau contact noise itu menggunakan arus atau ampere. Ya, tentu saja dari tegangan ini kita tahu bahwa tegangan ini adalah I kali R, arus kali resistansi, sehingga kalau kita pindahkan resistansi kuadratnya ini di bawah menjadi sebelah kanan menjadi penyebut ya, menjadi di bawah pecahan, maka arusnya adalah akar dari 4 dikali kosata Boltzmann kali suhu dikali bandwidth dibagi resistansi, kita akarkan, ini satuannya adalah ampere. Kemudian short noise atau Schottky noise, dibaca Schottky atau Schottky, ya perlu cek lagi. Adanya elektron yang mengalir. Kalau tadi thermal noise itu karena tabrakan elektron atau muatan sehingga menjadi hangat ya, perangkat menjadi hangat menyebabkan noise. Nah, kalau short noise ini atau Schottky noise ini ada di semikonduktor. Jadi elektron yang mengalir itu melintasi potensial barrier pada material semikonduktor sehingga terdapat arus DC, arus searah yang mengalir pada permukaan semikonduktor. Nah, seringkali disebut dengan short noise atau Schottky noise. Arusnya kita gunakan simbolnya I subscript SN sebesar akar dari 2 kali Q kali arus DC kali bandwidth. Nah, Q ini adalah muatan sebuah elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, dan arus DC IDC adalah arus DC. Jadi di sini kita menggunakan elemen arus DC dan juga elektron. Kalau yang di thermal noise itu kita pakai kosata Boltzmann, kemudian ada suhu, ada resistansi. Nah, kalau ini
pakai arus DC-nya karena ada arus DC yang mengalir ya. Sedangkan tadi itu karena panas, jadi ada suhunya Kelvin dan ada resistornya. Makin besar resistor, makin besar noise, makin besar suhu, makin besar noise. Kalau ini makin besar arus DC, makin besar noise-nya. Dan juga makin besar bandwidth pengukuran, makin besar noise-nya juga. Dan karena ini ada arus yang mengalir, ada elektron mengalir, kita memakai muatan elektron.